Review film Mortal Kombat 2021. Mortal Kombat menjadi film yang ditunggu-tunggu oleh pecinta film tanah air. Selain karena penasaran bagaimana Jim legendaris tersebut difilmkan, juga karena ada aktor Indonesia yang berlaga di film ini, yakni Joe Taslim. Mortal Kombat menjadi film yang ditunggu-tunggu oleh pecinta film tanah air. Dan tentunya sudah saya sebutkan ada Joe Taslimnya. Sebagai generasi milenial yang lahir di tahun 1990-an, tentu tidak asing dengan Jim bergenre pertarungan ini yang menemani masa kecil. Sehingga film ini setidaknya bisa mengobati rasa rindu pecinta game tersebut akan masa kecilnya. Film ini disutradarai Simon McCourt dan dibintangi oleh Rudy Lin, Yoshika McNom, Hiroyuki Sanada, Lee Bok, Lewis Tan, Jin Han, hingga Joe Taslim. Mortal Kombat menceritakan bagaimana perjalanan menuju turnamen pertempuran yang akan dilakukan para champion yang berasal dari bumi yang diwarisi tanda pejuang berlambang naga, juga tentunya para petarung dari luar dunia, Outworld. Diceritakan pertarungan yang akan digelar tersebut adalah pertarungan terakhir yang harus dimenangkan oleh prajurit Outworld untuk menuntaskan kemenangan ke-10-nya secara berturut-turut, dan akhirnya Shang Tsung kan berhak menguasai bumi. Tokoh sentral dalam film ini, Chu Li Yong, yang merupakan petarung bayaran tengah bertarung untuk mendapatkan bayaran. Namun ia harus kalah dalam pertarungannya tersebut. Tanda lahir bergambar naga tersebut menarik perhatian Jack yang merupakan seorang mantan pasukan khusus. Melihat Chul yang memiliki tanda naga yang sama dengannya, ia kemudian mendututi Chul karena dipastikan para pasukan Outworld akan memburu orang-orang yang memiliki tanda naga untuk dibunuh sebelum turnamen pertempuran digelar. Dan benar saja, Shang Tsung mengirim petarung Sub-Zero yang diberikan Joe Taslim dan merupakan seorang pengendali es untuk memburu Chul yang saat itu sedang dalam sebuah kafe bersama istri dan anaknya. Namun seketika suasana berubah menjadi bersalju dengan temperatur yang rendah mengakibatkan kaca dari kafe tersebut dengan cepat membeku. Dari kejauhan Sub-Zero kemudian menyerang kafe tersebut untuk membunuh Chul. Beruntung saja mereka kemudian diselamatkan oleh Jack dengan mobilnya untuk membawa Chul dan keluarganya ke markasnya. Di perjalanan Jack, Chul dan keluarganya kemudian dicegat oleh Sub-Zero. Tak ingin Chul terbunuh sia-sia, kemudian Jack mengambil risiko untuk menghadapi Sub-Zero sendiri dan meminta Chul untuk segera menuju markasnya dan mencari Sonya Blade yang berada di markas tersebut. Untuk memastikan istri dan satu anaknya selamat, Chul memutuskan untuk meninggalkan keduanya di sebuah penginapan kecil selagi dia mencari alamat yang diberikan oleh Jack untuk bertemu dengan Sonya. Sementara itu Jack yang tengah berhadapan dengan Sub-Zero harus kehilangan kedua tangannya akibat dihancurkan oleh Sub-Zero. Sesampainya di markas, Chul bertemu dengan Sonya yang ternyata merupakan pasukan khusus. Di rumah tersebut ternyata sudah ada Kano yang merupakan pembunuh bayaran yang juga memiliki tanda yang sama dengan Chul. Tidak diduga, kedatangan Chul ke markas tersebut terendus oleh Shang Tsung dan juga mengutus monster reptil untuk membunuh Chul. Kedatangan makhluk tersebut langsung mendapatkan perlawanan dari Chul dan Sonya. Sedangkan Kano saat itu diikat oleh Sonya karena memang dia brutal berbahaya. Tidak disangka, Chul dan Sonya kewalahan meladeni monster yang bisa menghilang tersebut. Namun ternyata Kano bisa melepaskan diri dari rantai yang membelenggunya dan akhirnya bisa mengalahkan monster reptil tersebut dengan mencabut jantungnya. Hal itu lantas membuat Kano sangat berbangga diri dan membuatnya semakin angkuh dengan merendahkan Sonya dan Blade. Melihat ancaman demi ancaman, Blade kemudian membawa Chul dan Kano ke kuil dari Cloud Ruin, seorang elf god yang memberikan tempat perlindungan dan pelatihan bagi mereka yang memiliki simbol naga. Di tengah perjalanan, ketiganya bertemu dengan Liu Kang yang sudah mengetahui para pemilik simbol naga pasti akan menuju kuil Outright. Sesampainya di kuil, Liu Kang kemudian membawa ketiganya untuk bertemu dengan Raiden yang merupakan dewa petir abadi yang melindungi Earthrealm dari ancaman bahaya dan menjadi salah satu karakter paling kuat. Ternyata Liu Kang juga telah membawa Jack ke kuil. Ini saat ditemukan hancur akibat serangan dari Sub-Zero.
Jack pun mendapatkan penanganan dengan mengganti tangannya dengan mesin pembunuh. Chul dan Kano kemudian dilatih oleh Liu Kang dan Kang Lo yang merupakan pengabdi di Quilord Ride. Keduanya digembleng agar menemukan Arcana dan atau kekuatan super yang dimiliki mereka. Sedangkan Blade dianggap tidak memiliki tanda sehingga tidak bisa mengikuti pelatihan. Kano dan Chul tidak kunjung menemukan Arcana mereka. Mereka diminta untuk berlatih lebih keras lagi oleh Raiden karena prajurit Outworld pasti akan melakukan penyerangan sebelum turnamen dilakukan. Benar saja, penyerangan mendadak ke Quilord Ride dilakukan oleh Sang Chung dan juga prajuritnya. Beruntung penyerangan bisa dihentikan oleh Raiden dengan membuat sekalat oleh listrik. Saat melihat penyerangan tersebut, Liu Kang dan Kang Lao memutar otak untuk membantu para prajurit Earthrealm mendapatkan Arcana. Lalu ia memanas-manasi Kano dengan hadirkan bahwa dia lemah dan bersifat buruk. Mendengar hal tersebut, Kano pun marah dan berhasil mengeluarkan Arcana, yakni bisa mengeluarkan laser dari matanya. Sedangkan Chul tidak bisa menemukan Arcana hingga keluarganya diserang oleh prajurit Outworld. Dengan 4 tangan dan tubuh yang besar, melihat istri dan anaknya dalam ancaman, Chul bisa menemukan Arcananya, yakni tubuhnya dibalut dengan perisai hidup. Warisan nenek moyangnya, yakni Henso Hayashi, sang Scorpion yang sempat dibunuh oleh Sub-Zero di masa lalu. Di sisi lain tentunya, dari kisah ini, pasukan Sang Xiong berhasil mempengaruhi Kano yang memang memiliki sifat oportunistik dan egois untuk membantu pasukan Outworld masuk kuil dengan menonaktifkan perisai listrik yang dibuat sebelumnya oleh Raiden. Setelah para prajurit Outworld bisa menembus kuil, satu persatu pasukan Outworld dihajar, dan salah satu korbannya yakni Kang Lao yang jiwanya dihisap oleh sang penyihir, Sang Xiong. Melihat itu kemudian Raiden membawa pasukan Arthurland ke Void, batas antara dua alam. Liu Kang, Chul, Jack, dan Blade kemudian masing-masing memiliki musuh dari Outworld yang akan dihabisi secara terpisah. Kemudian Raiden mengirim mereka masing-masing musuh dan kekuatan teleportasinya. Laga pertempuran khas Mortal Kombat tersaji dalam scene ini. Fatality dan ciri khas pertempuran lainnya dilakukan para petarung Arthurland. Satu persatu musuh pun tumbang. Hingga konklusi pada film ini mempertemukan Chul dengan Sub-Zero yang menculik anak dan istri Chul. Setelah hampir kalah, Chul dibantu leluhurnya, Henso Hayashi, yang bangkit dari neraka untuk membalas dendam kepada Sub-Zero. Setelah Sub-Zero ambruk, kemudian Sang Xiong datang untuk menjemput jasad Sub-Zero dan berjanji akan membawa pasukan lebih banyak untuk menghancurkan pasukan Etherland.